Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Thumma a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu luniriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Mengawali, kita hormati dan kita banggakan Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Pagi ini alhamdulillah kita bersama-sama dengan Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, orang tinggi penggagah menukik ke air tersangkut kail. Terima kasih kepada Pak Kabak, kehadiran beliau mewakili Pak Kanwil. Saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Bidang Penais Sawah. Ini adalah sahabat teman saya sejak long time ago. Setelah Rabu, hari Kamis, tentu besoknya hari Jumat. Kita salut kepada Pak Kabid Penais, tidak pernah bosan mengurus umat. Kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Bidang PHU, penyelenggara haji dan umroh. Ini juga sahabat kami, sahabat saya, dan banyak hal sebenarnya Tuan dan Puan tidak tahu rahasia kami berdua. Burung terbang ke langit biru lalu menukik ke dalam kali. Kita terima kasih banyak kepada Kabid PHU karena tidak pernah bosan mengurus haji. Tentu tidak enak jika Kabid Urais tidak kita berikan pantun pula. Membuat sayur diiris-iris, sayur dibuat di bawah baka. Kita juga salut kepada Kabid Urais karena fokus mengurus KUA. Tidak mungkin masing-masing satu pantun dan itu mengakibatkan ceramah kita hanya berisi pantun dan pantun. Tapi Pak Pauko mewakili untuk seluruhnya. Karena juga duduk berdekatan dengan bapak-bapak Kabid dan rasanya saya sangat curiga kaitan dan urutan saya dengan Pak Pauko tidak diselesaikan bila tidak dikasih pantun. Dari Padang ke Batu Sangka lalu singgah ke Puncak Pulai. Ia gak salut jo kepada Pak Fauka karena tidak pernah bosan mengurus pegawai. Tidak mungkin sebutkan namanya satu persatu walaupun tidak dibawakan. Terlingkup kesadonyo termasuk ibu-ibu, teman-teman dan sahabat-sahabat ustazah dan ustaz, semuanya saya hormati. Sesuai dengan permintaan dan informasi yang sampai ke meja Tuan Guru, saya sangat berbahagia karena disebutkan Tuan Guru, tidak disebutkan Kemenang Padang Panjang. Kenapa? Karena kata-kata Tuan Guru dengan Kemenang Padang Panjang itu terkait dengan hak dan kewajiban. Gitu. Kita bersyukur dan ada setidaknya 3 syukur kita pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur ternyata bagi yang masih belum sadar saya ingatkan bahwa kita masih hidup saat ini. Untuk itu kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa ini saya fokus awal? Karena ternyata hidup bagi kita manusia itu berbeda dengan hidup bagi makhluk lain. Kita ambil sampel kerbau dan sapi.
Kerbau sapi itu hidup, tapi hidupnya beda dengan kita. Hidup mereka hanya untuk daging. Jadi kerbau sapi yang hidupnya itu berhasil adalah kerbau sapi yang dagingnya tebal, gemuk. Hanya untuk itu, tak lain tak kurang. Dan disitulah inti substansi harganya kerbau dan sapi. Sehingga ada istilahnya barapatuinya. Itu daging orientasinya. Oleh karena itu berbahagia kerbau yang gemuk, sedih kerbau yang kurus. Hanya untuk itu, tak lain tak lebih. Sedangkan kita manusia, hidup kita bukan untuk daging, tapi hidup kita adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, Tuhan yang Maha. Untuk itu bagi yang gemuk jangan terlalu berbesar hati, dan yang kurus, kurus bagi manusia itu hal biasa. Hidup kita tujuannya adalah mengabdi atau beribadah. Nah, bila ibadah itu sangat terkait dengan durasi waktu. Makin panjang waktu tersedia, ibadah kita makin banyak. Makin sempit waktu tersedia, ibadah kita akan sedikit. Walaupun dosa sebenarnya begitu juga. Makanya ketika kita masih hidup, kita bersyukur karena masih ada kesempatan untuk beribadah. Mungkin dari sentiang yang perlu dibilai, mungkin ada kurang yang perlu ditambah, kita masih punya waktu. Inilah yang melatar belakangi setelah kita bangun tidur pagi-pagi, baru kita ciuman, kita bangun, kita langsung bersyukur dengan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa? Karena ada orang tidur nggak bangun-bangun lagi. Jadi rekan dan saudara sekalian, Bapak Ibu, kalau ada yang tadi pagi subuh lupa membaca, baca segini. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menyebutkan orang Islam yang tidak baca doa bangun tidur, itu judulnya adalah keterlaluan. Keterlaluan. Jadi untuk itu sekali lagi kita yang hadir, ternyata kita masih hidup, masih ada punya waktu. Kita membaca kalimat thayyibah sebagai wujud syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita syukuri pada saat ini adalah kita dipertemukan di masjid. Kenapa kita perlu bertemu di masjid? Karena ini adalah al-liqa khairul liqa, al-liqa fil masjid. Sebaik-baik bertemu adalah bertemu di masjid. Beda dengan bertemu di kantor tempat kerja kita. Beda dengan bertemu di jalan ataupun di sawah, di ladang. Sangat berbeda. Kenapa? Balik pada tadi. Tujuan kita hidup adalah beribadah. Orang yang bertemu di masjid 99% adalah beribadah. Kan tidak ada orang mau, kan tidak ada itu. Tidak ada itu. Kamu mau tahu penggalangannya? Lakukan saja segala, kan tidak ada itu. 99% kalau dia melangkahkan kaki ke masjid adalah untuk beribadah. Tapi masih ada sisa 1% yang tidak. Kenapa? Mencilok terompah. Makanya limbago kita di Sumatera Barat, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Sah dikatakan suku kalau ada dua lambang. Apa itu? Rumah gadang dan surau. Sehingga ada istilahnya surau suku. Kenapa itu ditetapkan dalam lembaga adat? Karena pendiri-pendiri, tokoh-tokoh, orang-orang tua kita sadar harus ada masjid. Imam Al-Ghazali menyebutkan kesempurnaan seorang muslim itu kalau 24 jam yang diberikan oleh Allah satu hari satu malam, itu kakinya pernah menginjakkan kaki di 3 tempat. Mana dia 3 tempat? Rumah, ladang, masjid. Rumah tempat dia hidup, ladang tempat dia mencari makan, dan masjid atau surau. Apabila 24 jam satu di antara yang tidak tempat terinjak oleh langkah kita, itu kurang hidup kita hari itu. Makanya harus jelas rumah kita, itulah tempat alamat kita. Harus jelas ladang kita, tempat kita bekerja, Tuhan takdirkan kita di sini. Dan harus jelas di mana kita berjamaah, mana surau dan mana masjid kita. Itu harus jelas. Tidak boleh dua saja, Pak Syukri. Ke ladang, ke sawah, ke ladang, ke sawah. Ke masjid tidak pernah, nggak boleh. Atau sebaliknya, rumah masjid, ladang nggak ada, apa boleh yang mau dimakan?
Tapi ada juga yang ngambil jurus ke ladang ke masjid, ke ladang ke masjid, nggak pernah ke rumah. Aku sudah baca Kak Jubini biasanya. Jadi ketiganya harus kaki ini menginjakkan di 3 tempat itu dalam 24 jam. Yang sudah alhamdulillah, yang belum pasti mau dimulai. Jadi jelas di mana jamaah kita. Hari ini kita bertemu di masjid, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Malah kalau kita kutip ada namanya Tahzibul Akhlak karangan Abdul Hamid Hakim, orang Sumatera Barat, orang kita. Katanya sebaik-baik mati adalah di masjid. Jadi kalau kita semua ada rencana mati, silakan, tapi pilihlah tempatnya di masjid. Kenapa? Karena orang yang meninggal di masjid sama dengan yang tadi, 99% itu sudah bisa dikhayalkan sedang beribadah. 2 tahun saya di Kabupaten Solo, itu ada salah seorang yang meninggal pas sedang sujud di Masjid Al-Azhar Sunda Kelapa. Kebetulan itu adalah Pak ET-nya dari Pak Gumawan Fauzi. Saya takziah ke rumahnya, dia meninggal sedang sujud. Masya Allah, itu adalah sebuah meninggal yang sangat kita impikan. Meninggal sedang beribadah. Jadi kalau dapat kita meninggal di sini, jangan di kantor sebelah sana. Di sini kita meninggal. Saya juga diajar oleh guru saya Ahmad Sofyan. Kita hanya bisa berharap, tapi Tuhan yang mengabulkan. Tapi ada satu kiat, pasti kita dapat meninggal di masjid. Baca doanya Pak, jangan pulang-pulang. Jadi kapan pulangnya? Ya orang yang bawa pulang setelah jadi mayat. Itu yang kedua yang kita syukuri. Terakhir yang ketiga kita syukuri pada saat ini apa? Kita dipertemukan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa fi thalabil ilmi, sedang menuntut ilmu. Saya memberikan ilmu, rekan-rekan dan sahabat-sahabatku semua mendengarkan ilmu. Ini adalah khairus sa'ah, as-sa'ah fi thalabil ilmi. Sebaik-baik saat adalah saat menuntut ilmu. Dasarnya apa? Banyak sekali. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Siapa yang keluar dari rumah niat pergi menuntut ilmu, maka orang itu akan dihukum fi sabilillah. Sama dengan berjuang pada jalan Allah, ngangkat senjata lawan orang kafir, hatta yarji', sampai ke rumah. Jadi kalau ada di antara kita, ada kejadian di Batu Sangkar, Bapak Ibu, saya berikan ceramah di dekat rumah sakit RSUD Batu Sangkar. Jadi saat saya ceramah, dia tidur-tiduran, rupanya langsung mati dia. Rupanya tidur-tiduran dengar ceramah itu berbahaya juga kelihatan. Dia duduknya ngambil posisi di sudut. Orang sudah selesai masih duduk, ternyata udah lewat. Jadi berbahaya juga tidur-tidur ayam sambil mendengar ceramah, itu berbahaya juga. Kalau kejadian saya nggak tanggung jawab lah. Tapi walaupun meninggal, syahid. Kenapa syahid? Karena sedang menuntut ilmu. Apa tantangan kalau syahid? Langsung masuk surga. Saya yakin jawabannya akan sama. Kita mau masuk surga langsung atau mau mampir ke neraka dulu? Langsunglah yang kita inginkan. Berarti kan mau syahid? Ibu-ibu mau syahid? Mau. Mau sekarang? Enggak gitu. Tempat lain saya tanya, berarti mau langsung? Langsung. Mau syahid? Mau. Mau sekarang? Nanti lagi ini lu ya. Jadi itu 3 yang kita syukuri. Dan dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, wujud yang bisa didengar dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selaku umat Rasulullah yang sangat cinta kepada beliau, kita sangat merindukan bertemu dengan Rasulullah. Kita telah diselamatkan dari fahsya dan mungkar, akhrajana minaz zulumati ilan nur. Kita tahu yang benar dan kenal yang salah hari ini. Itu adalah karena Rasulullah. Kita sangat rindu bertemu dengan Rasul. Cuman sayang kerinduan kita mustahil akan bisa terwujud. Makanya kita lampiaskan saja kerinduan kita kepada Rasulullah itu dengan menjadi pengikut beliau yang taat dan patuh dan selalu berselawat kepadanya. Mari kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu baru pembukaan Bapak Ibu, kita belum pengajian ya.
Hari ini kita berkumpul adalah untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Ada 3 item yang sudah saya siapkan yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, Isra Mi'raj, perbedaan ilmu dan mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah sebagai persiapan menjadi pemimpin. Ini ada kaitan dengan tanggal 14 nanti. Dan yang ketiga, Isra dan Mi'raj adalah sebagai perjalanan masa depan yang penuh dengan dimensi-dimensi lain. Kita akan coba kupas satu persatu masing-masing 10 menit. Biasanya Tuan Guru ini kalau ceramah durasi waktu tidak mempengaruhi honor gitu. Pertama kita masuk dulu perbedaan ilmu dan mukjizat. Bapak dan Ibu sekalian, apa itu ilmu? Ilmu adalah, ini salah satu definisi, satu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia untuk menciptakan sesuatu berdasarkan hukum sebab dan akibat, bisa dipelajari, bisa diketahui. Itu ilmu. Hanya orang yang tidak belajarlah yang tidak tahu. Kita langsung beri contoh saja. Yakin tidak kita ada kaitan yang erat antara sapi dengan kerupuk jange? Pasti kita paham. Satu sisi sapi, sisi lain adalah kerupuk jange. Lalu apa hubungannya? Hubungan keilmuan, sebab dan akibat. Disebabkan sapi disembelih, disebabkan kulitnya disisihkan, disebabkan kulitnya dibersihkan, disebabkan kulitnya dijemur, disebabkan kulitnya ini diiris, disebabkan digoreng, akibatnya terjadi kerupuk jange. Itu namanya ilmu. Yang belajar pasti bisa. Cukup satu aja contohnya. Lalu apa mukjizat? Mukjizat adalah satu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia pilihan untuk menciptakan sesuatu tidak berdasarkan hukum sebab akibat, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diketahui. Pertanyaan hanya dibacakan 1 kali. Nah, kayak debat presiden gitu. Jadi tidak 2 kali. Ulang nih Ustaz, nggak bisa lah, hanya sekali. Ya. Hanya 1 kali. Contoh apa? 1 kali 31 orang unjuk rasa di halaman Rasulullah. Dan itu. Ini adalah perintah yang tidak masuk akal. Kita di bumi, bulan di langit. Kalau kau memang seorang Rasul, kau belah bulan itu. Bila kau mampu membelahnya, kami akan ikuti ajaran. Tapi masuk WA. Bacuri Nabi, kau maju ke depan Muhammad, telunjukmu, hadapkan ke bulan, niscaya bulan akan terbelah. Oh, ini perintah. Oke, kata Nabi. Langsung maju ke depan. Apa kita bilang orang yang menjurah? Oh, ini benar-benar mau dia lakukan. Biar aja lah, nggak mampu dia itu. Maka Nabi mengambil nafas panjang, menghadap ke bulan, lantas Nabi mengangkat tunjuknya. Belah 2 bulan itu. Kemudian konon ada cerita, tangan kiri juga diangkat, kemudian Nabi memisahkan bulan itu. Kemudian ditarik ke bawah, dilepas lagi, kemudian dipertautkan kembali. Nabi pun berputar ke belakang. Awakiro. Terpelongo dan menganga. Tapi yang namanya dasar orang kafir yang tidak mau percaya, di sudut ada bilang, ya tukang sihir yang Muhammad. Nah Bapak Ibu, kita di bumi, bulan di langit, tapi bisa belah. Apa jawabannya? Mukjizat. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa diketahui. Hanya diberikan oleh Allah kepada manusia pilihan. Bahkan si pelaku sendiri tidak tahu sebab-sebabnya. Di waktu Bani Israel berjalan 40 tahun. Di tengah jalan kehabisan air, nuntut kepada Nabi Musa. Wa izistasqa Musa liqaumih. Ingat peristiwa Musa memberi minum kaumnya. Ya Allah, bagaimana saya bisa memberi minum kaum saya di tengah padang pasir yang tandus ini? Langsung Allah memerintahkan, idrib bi'asakal hajar. Hai Musa, kau pukul batu itu dengan tongkatmu.
Oh, kalau gitu gampang aja, dipukul dengan tongkat. Akhirnya apa yang terjadi? Famfajarat min husnata asrata aina, maka memancarlah 12 mata air. Batu dipukul memancar air. Kalau secara rasional nggak mungkin itu. Paling kalau kita mukul batu hari ini, 3 kemungkinan terjadi. Kalau batu kuat, tungkek lemah, tungkek patah. Kalau tongkatnya kuat, batunya rapuh, batu pecah. Kalau batunya kuat, tongkatnya kuat, awak terkakah. Nah, itu sih. Itu yang terjadi kalau hari ini. Tapi sekarang apa yang terjadi? Memancar 12 mata air. Sehingga masing-masing suku satu pancaran air. Apa itu? Mukjizat. Mukjizat. Tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diketahui. Nah, sekarang kita masuk Isra Mi'raj. Ada sebuah kitab ditulis oleh Isa Al-Ansari, orang meninjau. Kitab itu berjudul Mujahid Dakwah. Di dalam kitabnya itu ditulisnya bahwa awalnya ada kecurigaan Isra Mi'raj itu bisa ditinjau secara rasional, sains. Tapi pada akhir bukunya dia bantah lagi. Ceritanya begini. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah. Adalah satu di antara 3 peristiwa menonjol yang menimpa Nabi. Yang 2 lagi adalah hijrah, kemudian 1 lagi haji wada, dan yang ketiga adalah Isra Mi'raj. Itu istimewa itu pada diri pribadi Nabi. Kita ambil Isra Mi'raj. Nabi diisahkan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Mekah, Palestina, Yerusalem. Masjid Aqsa ke langit pertama, kedua, bahkan sampai langit yang ke-7, Sidratul Muntaha. Itu berapa jaraknya? Jarak Mekah Palestina saja Yerusalem itu 1232 km. 1232 km, bisa diulangi 2 kali. Pakai onta itu 1 bulan, pergi 1 bulan pulang. Bukan main jaraknya. Lalu kemudian jarak Aqsa ke langit yang ke-7, Masya Allah. Sedangkan jarak bumi dengan matahari saja itu pernah diukur oleh orang, saya nggak tahu siapa mengukur, itu 8 detik cahaya. 1 detik cahaya 300.000 kilometer. Berapa jaraknya itu? Itu baru bumi dengan matahari. Ternyata dalam ilmu astronomi disebutkan bahwa matahari tambah Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, masih hafal saya sampai hari ini. Tambah dengan beribu-ribu bintang yang bukan main banyaknya, yang sekecil-kecil, yang sebesar burung layang-layang itu ada yang besarnya 10 kali bumi. Bahkan ada satu planet namanya planet sapi, itu 100 kali bumi besarnya. Itu ribuan di ruang angkasa. Konon itu baru 1 keluarga galaksi matahari. Konon ada 10 bahkan lebih galaksi-galaksi yang lain. Semuanya itu baru di langit pertama. Siapa yang bilang? Al-Quran. Qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bil kawakib. Kami hias langit pertama itu dengan bintang-bintang dan planet-planet. Bil kawakib. Terus Nabi sampai langit berapa? Langit ke-7. Tapi Nabi hanya memakai durasi waktu 8 jam. Hanya 8 jam. Berangkat setelah Isya, waktu setelah Isya, sebelum subuh sudah nyampe lagi di Masjid Haram. Makanya Abu Lahab yang paling pertama dijumpai Nabi pada subuh itu pada terpelongo dan terengah-engah. Abu Lahab ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lewat di depan Masjid Haram. Dilihat ada sebuah sosok, seorang sosok dalam masjid. Siapa itu? Sebuah piri kalam kula di sikonya. Karena belum ada sholat waktu itu. Maka dia masuk ke masjid tanpa buka sepatu, tepak, tepok, tepak, tepok. Lihat. Wah, Ahmad. Nah, itu gitu kalau bahasa kita. Nah, Muhammad panggil Mat aja dia. Wah, Ahmad. Iya, paman saya. Kok subuh-subuh gelap kayak begini kau udah nyampe di sini? Itulah paman. Tadi malam saya round diberangkatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dari sini Masjid Haram ke Masjid Aqsa Palestina, terus dibawa saya ke langit. Sampai ke langit yang ke-7, saya terima perintah sholat, lalu sambil jalan pun lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Ya, barusan sebelum jam 4 tadi sudah nyampe di sini.
Ternganga mulut Abu Muhammad, selama ini orang bilang kau gila, aku nggak percaya. Tapi sekarang Muhammad, saya hakul yakin kau benar-benar gila. Itu tidak dekat Muhammad. Dengan onta saja. Beberapa orang kemarin 1 bulan baru nyampe Yerusalem, Palestina. Pulang 1 bulan pula. Kau cuma 1 malam. Tambah langit lagi. Gila kau. Awas, saya akan kumpulkan orang banyak subuh ini untuk mendengarkan kegilaanmu. Kamu mau menerangkan di hadapan mereka? Ya, kalau paman mau mengumpulkan orang, saya akan berusaha. Bapak dan ibu, makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Muhammad sedang berpikir bagaimana caranya mengumpulkan orang banyak buat menyampaikan informasi ini. Ternyata semua dikali air datang. Ada yang menawarkan jasa untuk mengumpulkan orang. Alhamdulillah. Makanya apa yang terjadi di depan kita jangan terlalu disesali. Tuhan kadang sedang bekerja. Saya ingat siapa itu teman saya mengajar di UNP, Pasang panggilannya. Saat itu beliau ya reunilah di Jakarta, malam tidur tempat adik karena tidur larut malam, sehingga pas paginya ngantuknya bukan main, nyambung lagi tidur. Dia bilang sama kemenakannya, John kesini, nanti jam 11 bangunkan saya ya, karena jam 3 saya harus ngajar di Padang. Ya paman, insyaallah saya bangunkan. Rupanya lupa kemenakan kok, lepas gua sampai udah terjaga sudah. Dia panggil itu kemenakan, dia marah, wang dah sialah jo, angpa biandet, pala siang, macam-macam lah. Tapi apa yang terjadi Pak? Jam 16.30 dapat kabar bahwa pesawat yang bakal dia tumpangi jatuh. Nyumpang dia kemenakan jeli, untung dah jagoan dan aja. Kadang dalam hidup kita banyak terjadi yang seperti ini, cuman kita saja nggak mau merenung. Allah sedang bekerja. Pak Kaba, Pak Kabit semuanya, kami sudah pernah cerita, Yusuf tidak akan pernah jadi raja kalau tidak ada masukan sumur oleh saudaranya. Yakin tidak? Jangan dicemehkan cerita itu, karena Al-Quran yang bilang tak percaya kepada berita itu kafir. Kalau tidak masuk sumur itu Yusuf tidak akan jadi raja. Saya juga sedang berpikir, kenapa ini saya ngasih ceramah pagi ini di sini? Mungkin ada sebab. Tapi saya cukup berbahagia karena saya adalah sebagai tuan guru, dan itu tentu ada kaitan dengan hak dan kewajiban. Karena Yusuf itu sangat disayangi oleh saudara-saudaranya. Dikit-dikit Yusuf, sedikit-dikit Yusuf. Akhirnya sudah Yusuf 5 orang sangat iri. Dia pun sepakat membunuh Yusuf. Ayah, rencana kami mau jalan-jalan ayah ke hutan untuk berburu dan bawa adik ayah. Ini Yakub kan buta waktu itu. Lalu adikmu nanti diterkam serigala, pastilah kami jaga ayah. Baiklah kalau gitu, hati-hati, jaga adikmu. Ya ayah, padahal niat untuk membunuh Yusuf. Nyampe di hutan, dibuka baju Yusuf, diikat kakinya, dan masukkan ke dalam sumur. Baralah pakai Yusuf di waktu dimasukkan ke sumur, Bapak Ibu. Kita dapat bayangkan itu. Berapa jeritan Yusuf kaki terikat masuk sumur. Masya Allah. Sampai di rumah dibilang, benar ayah. Dugaan ayah benar, adik dimakan serigala, ayah nangis icak-icak di muka si buto. Ini bajunya, ini darah Yusuf, dicium. Bukan, ini darah serigala, bukan darah Yusuf. Nah di sisi lain ada pedagang menuju Mesir, haus, ngambil sumur, masukkan ember, ditarik, yang menopang anak, yang bergantung anak. Ada anak, ganteng lagi. Namanya pedagang, pikirannya ke uang, ini bisa kita jual ini di pasar budak. Dijual dengan harga yang fantastis, sehingga tidak semua orang mau bisa membeli. Dibelilah oleh orang istana dengan harga cukup tinggi. Tinggallah Yusuf di istana, bla 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 bla. Akhirnya Yusuf jadi bendahara, sangat jujur, bahkan sampai
Ada ketua Dharma Wanita kan hati lo kayaknya sampai itu lo cerita tuh. Ujung-ujungnya saya nggak masuk coupling itu, nanti panjang lagi, saya takut itu menambah honor. Akhirnya Yusuf menjadi raja. Siapa yang bisa menghayalkan waktu itu? Makanya Bapak Ibu, di saat Yusuf dimasukkan masuk sumur dan menjerit, sebenarnya Allah sedang bekerja. Jeritan dan sumur itu adalah persiapan untuk jadi raja. Muhammad sedang berpikir, balah kacaro mengumpuan orang kok. Kita baru saja dibenci, baru kembali dari lembah Sakif, karena disisihkan hidup oleh orang Mekah. Tahu-tahu datang menawarkan diri. Saya akan kumpulkan orang banyak. Apakah kau mau bercerita di muka orang banyak? Kalau paman mengumpulkan orang banyak, saya terima kasih. Memang itu yang saya pikirin. Nah, dalam waktu sekejap, ya sekitar jam 7 lah, orang banyak sudah berkumpul di halaman Masjid Haram karena takut sama Abu Lahab. Muhammad, silakan kau cerita. Baik. Lalu Nabi menyampaikan dengan bahasa santun. Nabi itu kalau ngomong, santunnya kan bukan main. Iza tabassama tabassana 'anil ghamam. Nabi kalau senyum itu menyebarkan kedamaian. Dan Nabi kalau berucap ibarat mutiara berguguran dari mulutnya. Masya Allah. Qaulan laina. Musa saja disuruh qaulan laina untuk ngomong sama Firaun. Kok kita sama teman sendiri kasar? Nah, disampaikan oleh Muhammad. Tuan-tuan dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tadi malam saya berangkat dari sini, terus ke Masjid Aqsa, saya lihat ini. Di dalam perjalanan itu ada saya bertemu dengan satu rombongan, kami berhenti, hausnya bukan main. Di rombongan itu ada yang sedang tidur, dan ada susu satu gelas di dekat kepalanya, saya minum, saya sisihkan sepertiga dari susu, dan kami terus berangkat. Kemudian ada rombongan lagi, karena bunyi dentuman dari kendaraan kami, ontanya terkejut, lalu melompat dan patah. Akhirnya terus ke langit dan terus pulang. Baru saya sampai di sini. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, kata Nabi. Abu Lahab maju ke depan. Sudah kalian dengarkan, sudah kalian simak. Apakah kalian percaya kepada keterangan Muhammad ke Masjid Aqsa Palestina hanya dalam satu malam sampai ke langit yang tidak masuk akal itu? Semuanya diam. Semuanya diam. Kok diam? Kata Nabi. Majulah seorang tinggi jangkung, agak hitam dia, karena Abu Bakar, Abu yang sudah dibakar. Ya. Tepuk dengan penuh wibawa. Abu Bakar, kau ke depan. Apakah kau percaya? Dia ambil nyumik. Saya Abu Bakar. Kalian tahu saya adalah Abu Bakar. Kalau saya, asalkan yang menyampaikannya adalah Muhammad, walaupun jauh daripada itu tidak masuk akal, saya tetap percaya. Terima kasih. Ya baiklah kamu. Ajo Abu Lahab, karapai dia. Mendengarkan Abu Bakar sudah bilang seperti itu, Ali pun melompat ke tengah, serok, dibuka pedang, pedangnya. Tuan-tuan, coba tunjuk tangan ataupun menjawab siapa yang tidak percaya. Saya pisahkan kepala dengan badannya saat ini juga. Gigi lah kawan. Akhirnya ada yang di sebelah sudut itu, kami sebelah kamari percaya sadonya. Akhirnya Abu Lahab kehilang akal, menyasar dia jadinya. Tapi ada yang pendirian dan persepsinya sama dengan aparatus sipil negara Kanwil Provinsi Sumatera Barat. Tuan, saya punya pikiran. Kalau memang Muhammad tadi malam sampai ke Aqsa, mari kita uji. Kalau benar ya kita percaya. Nah, itu kan sikapnya kita orang Kanwil itu. Kalau tidak benar kita tolak. Nah, usulanmu apa? Begini, saya bolak-balik ke Yerusalem, ke Palestina. Saya tahu betul kondisi Masjid Aqsa. Bagaimana tiangnya, bagaimana tamannya, depannya, belakangnya, kiri dan kanannya. Saya tahu semua. Kita suruh Muhammad menceritakan. Kalau benar kita percaya.
berakal juga kamu ya, katanya. Muhammad, kau jelaskan. Waduh, Muhammad lupa melihat dan gak kena kepikir ke situ. Tapi yang namanya Muhammad tadi kan sudah kita kungkung dengan kungkung besar mukjizat kan begitu. Ternyata di depan kami ada running tag. Muhammad hanya tinggal baca saja. Baik, saya akan sampaikan. Langsung Nabi membaca. Kayak Marur Amin pidato itu. Langsung baca. Tiangnya sekian buah. Kiri sekian, kanan sekian. Depannya adalah seperti itu. Belakangnya seperti demikian. Depan ada taman bunga. Bunganya bunga itu. Ada kedai teh timah. Yang dijual adalah itu. Diuraikan semuanya. Kemudian ada jalan dari depan. Kemudian ada gerbang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kondisi Masjid Aqsa. Terima kasih. Kena running teh habis. Abu Lahab bertanya. Bagaimana yang bertanya? Tuhan Abu Lahab, kalau begitu persis. Tidak ada salah itu. Baru ada yang aja. Tidak ada salah. Kemudian bertanya lagi. Tadi Muhammad kalau nggak jelas ada bilang itu ada pedagang yang ontanya patah. Kemudian ada pedagang yang air susunya, yang dalam gelas maksudnya, yang air susunya tinggal sedikit. Mungkin kalau nanti pedagang itu udah nyampe di Mekah, kita bisa tanya sama Muhammad. Muhammad, menurut perkiraanmu kapan itu pedagang sampai di Mekah? Ya, kurang lebih sebelum matahari terbenam mereka udah nyampe itu, kata Nabi. Mari kita pergi ke pinggir jalan menunggu itu pedagang. Pergilah semuanya. Ini ada sejarah apa benar apa tidak. Sudah hampir terbenam matahari, pedagang itu juga belum muncul. Akhirnya Tuhan menahan itu matahari 15 menit. Jadi itu tidak mudah saya tahu dah. Tapi yang jelas ceritanya begitu. Muncullah itu pedagang. Baru saya muncul pedagang, Abu Lahab nggak tahan lagi. Hei kalian yang baru datang, siapa yang ontanya patah? Saya. Kenapa onta mau patah? Itu ada bunyi kayak punting beliung. Onta saya patah. Satu. Lalu siapa yang susunya hilang? Ini ada yang susu hilang lagi, air susu maksudnya. Ya. Saya. Laki-laki orangnya. Saya. Itu ada satu gelas air susu saya. Tinggal sedikit saja lagi. Saya orangnya. Bagaimana Tuan Abu Lahab? Nah, kalau begitu ya bagaimana pada keluar? Yang jelas kalau begitu keterangannya, kami yang di sebelah sini semuanya percaya. Nah, kita tinggalkan Bapak Ibu. Artinya apa? What the meaning of life? Life is the problem. Apa itu hidup? Hidup adalah masalah. Dan tidak akan berhenti masalah selama kita tidak berhenti hidup. Yang ada hanya pindah dari masalah pertama kepada masalah berikutnya. Ketika anak masih gadis dia dikadapek laki. Alhamdulillah masalah habis karena sudah nikah. De bilo ka cucu. Lai cucu alhamdulillah. De bilo ka sekolah ke. De bilo ka tamek ke. De bilo ka kuliah. Setelah kuliah di malah ka karaju ke. Setelah dapat kerja, salakinya narancak. Orang ketujuhnya hendak. Nyo ketujuh orang hendak. Akhirnya alhamdulillah dapat jodoh. Akhirnya Bapak dan Ibu yang hormati, balik lagi kepada yang tadi. Setelah tua, biloka mati. Setelah mati, bahasa sudah mati. Tidak pernah berhenti dari masalah. Jangan anggap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah menyetop segala masalah. Tidak. Itu hanya tanda berakhir masalah dunia, maka dimulai masalah kubur. Hidup adalah masalah. Dan kita menemui masalah-masalah yang banyak, apalagi di kepegawaian. Pak Pokok ya. Ayo, nana eskalung kaluale. Ya, nah, orang menuntut orang kedibakan, bahkan tak diindaan. Memangnya lah di jalannya belum. Tapi Pak Oko dimaklumi, begitu banyak yang mau diurus. Mafhum. Begitu banyak yang diurus, ribuan. Berapa ribu tadi se Sumatera Barat? 9.000. Coba bayangkan, kita tidak pernah berhenti di bermasalah. Sekarang dipanggil Ustadz untuk ceramah Isra Mi'raj, orang dalam aja agar modalnya agak murah. Kan kita saja gitu kan. Masalah lagi. Ya. Masalah lagi kita. Tidak pernah berhenti masalah dalam hidup. Kadang peripat masalahnya, nggak bisa kita curahkan sama orang lain. Kadang umum masalahnya, tapi seberat apapun masalah, nggak ada
kusik nanda bisa selesai, ndak ada karuan nanda bisa jania, asalkan menyelesaikan kusuk dan memperjenih yang itu tepat. Bagaimana caranya? Kembali kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ilallah war rasul. Kembali kepada Al-Quran. Jadi apapun masalahnya, Quranlah obatnya. Apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Ini terima kasih orang Coca-Cola ke saya. Nah, Bapak sekalian, Rasul baru kembali dari lembah Sakif, 2 tahun di sana sampai makan daun kayu. Meninggal istrinya, masya Allah, kau bini sabana bini amati itu. Kau bini ceca tidak ada, sebab ada juga suami pas istrinya meninggal senang dia, ada juga itu. Tapi Khadijah itu adalah tulang punggungnya Rasul, meninggal pula pamannya. Kemudian nggak tahan, pindah ke Taif, dilempar dengan batu, balik lagi. Di sanalah Bapak Ibu, di madu dua di Mawanong, di madu dua di Mawanong, Jibril kau turun ke bumi, ambil itu Muhammad, bawa ke sini untuk diisra mi'rajkan. Untuk apa ya Allah? Untuk menghiburnya. Makanya Nabi bilang, Husni, ketika tahun jadiatkan gitu. Artinya apa? Semua yang terjadi serba kebetulan. Nabi berpikir mengumpul orang tiba bulan. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah, pergi ke masjid begitu, bawa kepada Allah, karena Allah adalah solusi menyelesaikan seluruh permasalahan. Nah, kita kembalikan kepada yang tadi. Wajar di waktu itu Abu Lahab tidak percaya kepada perjalanan Nabi. Jangan Abu Lahab, awak kini sesulit kita percaya kalau tidak ada konsep mukjizat tadi. Tapi Isa Al-Ansari di dalam kitabnya Mujahid Dakwah itu menyebutkan, ini kan masuk akal juga ini katanya. Karena kendaraan yang dipakai oleh Nabi namanya burak. Burak itu bahasa awaknya kilat atau cahaya. 1 detik cahaya 300.000 kilometer. Palestina dengan Mekah jaraknya 1232. Lalu kemudian ke langit, ya bisalah, karena 300.000 kilometer itu 1 detik, 8 jam, terolah habis waktu bolak-balik 1 jam, masih ada sisa 7 jam, lihat ini, lihat itu, rosok ini, rosok itu, awai ini, awai itu, kan masih bisa, kan rasional itu. Tetapi dibantah lagi oleh akal juga yang membantah. Apa bantahan akal? Kalau memang demikian, berarti Nabi harus terbang dengan kecepatan yang seperti itu. Nah, sekarang diuji oleh ilmu. Itu setiap malam ketika kita melihat langit, itu akan ada yang jatuh. Ciot, habis. Ciot, habis. Namanya meteor. Kenapa habis meteor itu? Bergeser dengan lapisan atmosfer. Nah, itu meteor terdiri dari apa? Batu dan besi. Pertanyaannya adalah, mana kue batu besi di tubuh manusia? Kuat batulah. Makanya Muhammad kalau melayang secepat itu bisa jadi kabut itu Muhammad. Bisa habis itu Muhammad. Burak itu bisa habis. Muhammad habis. Kan bisa saja. Tapi nyatanya apa? Terjadi. Maka jawaban yang paling pas alias mukjizat. Kalau sudah mukjizat, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diketahui. Dia adalah al-muhdi, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai cie, masuk yang kedua. Tapi ke Bukit Tinggi, ke Kototuo, kemudian taruh ke Bengkulu. Sebelum kita masuk ke bodonan kedua, ajak guru minum dulu. Ayo, tetalu sana. Di sini kau. Bismillah. Ini maaf saja kepada pemirsa, karena yang minum hanya saya. Namun demikian, Allah Tuhan yang Maha Kuasa membuat metabolisme tubuh kita ini sangat adil. Melihat orang yang minum, air ludah kita kan tergenang. Nah, itu saya minum. Minum saya itu lain kan. Kok pahit? Belum dikaca rupanya. Tapi kuno kal karambia wala takunu kal sendok. Jadilah kamu menjadi manusia karambia atau kelapa, jangan menjadi manusia sendok. Kenapa? Karena sendok ini kerjanya apa?
mengacau. Masuk ke kopi mengacau, masuk ke teh telur mengacau. Jangan menjadi manusia sendok, sebab kalau sendok mengacau. Tapi jadilah manusia kelapa, kunu kal karabiyah wala takunu kal sendok. Kenapa kita seperti kerambia? Karena kerambia ini, kelapa ini kemana masuk membuat tempat yang dimasuki menjadi enak. Betul tidak? Ibu paling hafal itu. Walaupun namanya tidak tersebut tapi jasanya sulit dilupakan. Masuk ke kambiang, gulai kambiang namanya. Nama buahnya lama apa ya? Kerambi. Masuk ke sano, namanya sano. Sano pisang lah namanya, sano kundu lah namanya. Tapi yang membuat dia enak apa? Kerambi. Biarlah nama engkau tak tersebut, yang jelas pahala aku besar. Kata. Bahkan kalau tidak ada kelapa berbahaya, tak enak. Dibuat gulai kambiang, tak ada kerambi apa karasonya. Buat sano, tak ada kerambi apa karasonya. Nampal yang mabayo katan tak ada kerambi. Ada buku 7 ada yang lebih katan tak kerambi ini. Otakku sirkul bedi ya. Nang kopi kacau ya bismillah. Bapak Ibu hadirin, Pak Kabak honornya istimewa ya Pak Kabak ya. Kita lanjut yang kedua. Isra Mi'raj adalah persiapan kepemimpinan. Menurut sejarah kehidupan umat manusia di dalam kajian ilmu sosiologi, manusia itu kelihatannya makin lama makin pintar. Jadi generasi terakhir adalah generasi terpintar. Kalau kita urut ke belakang, maka yang terbodoh itu adalah generasi pertama. Itu nggak bisa dibantah itu. Tidak bisa dibantah. Hidup makin lama makin modern. Hari ini sudah sangat modern dan nanti akan lebih modern lagi, transformasi digital kan begitu. Besok ceramah saya nggak perlu ke sini lagi, mungkin di sana aja. Kan itu di antara program prioritas Kementerian Agama kita. Ini walaupun ceramah ini sudah selesai, nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Ini kan ada YouTube. Buka Buya Alizar Chan, ada nama saya itu. Dan jangan lupa subscribe dan like dan share. Nah, ini cara masuk kan apa lu? Nggak tahu kawan, lama surang saya. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini banyak bukti manusia bertambah maju. Transportasi, komunikasi, bahkan ekonomi. Bahkan termasuk peternakan, pertanian. Saya masuk ke pertanian dulu. Teman-teman dan anak-anak kita di Bogor, ITB, sekarang sudah bisa menciptakan padi hanya 150 hari. Dulu 6 bulan, kemudian 3 bulan, sekarang sudah ada 1,5 bulan. Tapi hasilnya belum begitu bagus. Masih dicoba untuk genetik gitu. Masih dicoba. Coba bayangkan. Saya yakin nanti kalau yang 150 hari itu sudah selesai, yang 75 hari. Terus akan ada yang ditanam minggu, Jumat udah panen. Itu akan terus berkembang seperti itu. Itu dunia pertanian. Sayur, 15 hari sudah bisa disayur kan? 20 hari sudah bisa diambil. Ibu-ibu lebih tahu. Peternakan juga demikian. Ayam, berapa umurnya itu ayam telur? Mungkin bisa disambal hari ini. Hanya 20 hari. Hanya 20 hari. Itu kan kemodernan itu. Transportasi ke Mekah dulu 1,5 tahun, kemudian 1 tahun, kemudian 8 bulan, kemudian tahun 50-an 3 bulan kena kapal laut. Nah sekarang berapa lama kita ke Mekah? Hanya 40 hari bolak-balik. Di udara 8,5 jam, 9 jam udah mendarat kita. Tempo hari masih ada transit mengisi minyak di Kolombo. Ini tidak ada cerita oleh tabang di Bib, langsung turun di Jeddah ataupun di Madinah. Itu berapa itu? Bahkan katanya Jerman sedang merakit pesawat, insya Allah operasi tahun 2030 itu BIM Indonesia Jeddah itu hanya 4 jam. Bayangkan itu. Rasai dah alih. Itu bisa khutbahnya di Mekah tapi ngaji maghribnya nanti di Masjid Raya Sumatera Barat. Bisa itu. Kalau itu nanti sudah jadi. Itu dunia modern yang selalu bertambah ke depan dalam hidup manusia. Nah di sisi lain, dulu apa-apa sepatu bapak-bapak kecilnya namanya sepatu bot. Itu sepatu cienyo, kadang-kadang itu.
Sepatu cingklong apa dia? Cingklong. Itu adalah sepatu multifungsi. Ketua camat bisa kakan wil buliah pi barale jadi jual pi kesawan da bakal liburan cahyo. Nama sepatu bot. Cuman bedanya kalau pi ketua camat jauh pi kandil Sarawak keluar. Basus teh. Pi kalau pi ke Kapara juga sawah Sarawak ke dalam. Itu beda. Tapi di saat bapak ibu atau kami yang bapak-bapak pakai sepatu cingklong, itu ibu kalau cuci sabunnya sabun cap tombak. Masih kenal sabun cap tombak? Saya pernah tanya sama ibu saya, Bu, kok sabunnya cap tombak? Wah, anda don tulang kok multifungsi dah. Ayang mandi jiko tadi. Sebentar kau dan cuci piring jiko coba. Biko sore ayang mandi yang kapau iko coba pakai. Kalau datang ke depannya ada karetnya, adalah kakaknya bangkak je juga. Aku sebut cap tombak ada. Baunya entahlah bu, sangat wangi. Kalau beli cie langsung dia gian bantu Hasan Gerinda. Kalau beli karet abak karet jo dawai tep putih. Tapi hari ini berapa banyaknya sabun cuci? Masya Allah, kemajuan. Ada rinso, ada bom, ada antak, etek, apa namanya? Ya macam ya, macam. Sabun mandi berapa macam hari ini? Masya Allah, ada nama sabun, ada nama picit saja keluar, ada jemprit segala macam, ada yang jarak jauh, tunggu sepatian bawah tak tunggu saja, ada itu. Macam-macam. Sabun muka ibu saja macam-macam. Sabun hidung, sabun kepala, sabun pipi, sabun kedua, sabun leher, banyak sabun gitu. Karena sudah sangat maju. Di waktu apa sepatu bot, ibu sabunnya sabun cap tombak, awak minyak buah lavender kayak itu pak. Pak Kapang masih ingat lavender, bundar telur. Kalau dia pun tak minyak buat perangkek nama itu. Itu sekali pakai bisa 15 hari pak. Lalu dibantai hitam bentar. Lavender namanya. Kalau sudah habis, pelupa tembakau lagi. Nah itu tuh lavender. Ketika minyak abu kami lavender, badak ibu badak pipa. Tanyalah sama ibu kita, badak pipa. Barang sekarang gini. Tanya sama ibu, mungkin pasti sudah bisa jawab. Nomor baranan pas tuh bu badak pipa tuh. Nomor rampe kan jawabnya itu. Setiap rumah gadang di Minangkabau pakai badak pipa sehingga pangkala mari itulah putih saja gitu. Semua masangnya miko pak. Ada. Abang biak sudi adu atau apa pipa dia tuh. Atu kawannya sapu tangan sebelah belakang keluar stay. Atu. Itu dulu. Nah hari ini mana ada lagi. Apa artinya? Makin lama makin maju. Makin lama makin maju. Coba bayangkan ketika kita tamat SD tempoh hari, akal kita, tingkat rasionalis kita dengan anak kita tamat SD hari ini, mana yang lebih cerdas? Jadi anak awak ini. Jadi umat yang belakang paling cerdas. Oleh karena itu umat yang paling cerdas umat siapa? Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak bisa dibantah. Oleh karena itu Nabi Muhammad harus Nabi yang paling cerdas pula, yang paling kompetensinya mumpuni, karena yang akan dihadapi adalah orang-orang cerdas. Saya kalau udah berikan tausiah di depan guru, maka pantas ibu-ibu muak, pala, resah menghadapi murid-murid, karena murid lebih cerdas dari ibu hari ini. Biasa. Tingkat kecerdasannya cadi aweda jauh berilmu. Kalau ilmu tuh S1, S2, S3, dokter. Ada orang dokter kan ada tentu celah aja. Semuanya dokter di bidang ilmunya. Tapi cerdik dan kecerdasan itu beda Bapak Ibu. Alang kilek lama kalam. Cuman di langit tanduk kawannya, gapak dulu tanduk hujan. Itu cerdas sana. Orang kampung saya, Pak Mangkuto, tamat kelas 5 SD. Lapor nasinya sederhana, lebih 1000 seluruh Indonesia. Itu cerdik. Tingkat kecerdasan tidak bergaris lurus dengan pendidikan, tapi lebih kepada pengalaman. Kalau ilmu itu pendidikan. Yang S3 karena memang dia sudah menambahkan ilmu sampai S3, tapi di bidang itu. Baca doa aja ditanya oleh kepada kedokteran. Baca doa apa? Kalau nyuntik tanah itu kejadian. Nah Bapak Ibu, terima kasih saja dan teruskan saja. Nah sekarang kita kembalikan kepada yang tadi. Jadi apa? Cerdas adalah Muhammad. Oleh karena Muhammad cerdas. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan, sila kurang jadi aku 3 Pak. Pertama, makin cerdik makin banyak kebutuhan. Yang kedua, makin cerdik makin berani.
Nang ketiga, makin cerdas makin sulit diatur. Itu tidak bisa bantah. Sepatu cie perlunya, sabun cie lo perlunya, multifungsi satu alahnya. Sekarang zaman modern sudah banyak sepatu, seberapa banyak macam, sepatu olahraga, sepatu kakak tua. Olahraga pun sesuai dengan cabang. Jogging lain sepatunya, main bola lain sepatunya, main tenis sepatunya. Tenisnya tenis lapangan atau tenis meja, beda tuh. Tidak sepatu doka kepanjang saja udah. Kemana kok pimpin tenis, kok sepatu olahraga, kok sepatu bola, kok cenele orang. Makin cerdas makin banyak yang teringat oleh kita. Pakai juga demikian. Pi beralik kau pakainya, kantu kau pakainya, pemain kau pakainya, kabungi kau pakainya, kau indah ruang blok suuk kau pakainya. Macam-macam. Elok tidak ya? Elok tidak, salah. Beda, makin cerdas makin banyak kebutuhan. Seperti saya sekarang, 2 minus 2, cek aduh cek jani ya. Ada. Cek coba tu kedua 4 kabak lalu terlalu nunggu tu. Karena saya cerdas, maka kebutuhan saya banyak. Nggak bisa macam-macam. Namun nah, makin cerdas makin banyak kebutuhan, nggak bisa dibantah itu. Koto saya beda, api beralik koto, kan tu kotonya, api memensan kotonya. Ada kaca tarang, ada kaca hitam tu rasio tu. Macam-macam tu. Nah, kedua, makin cerdas makin berani. Betul. Makin cerdas makin berani. Orang akan penakut karena tidak tahu sama sekali. Dulu sudah diciloknya menyuruh di loteng. Krik-krik celik kilonya nyok mengapa sih koin? Dagu rentang koin sip aja. Nah sekarang karena sudah cerdas, beraninya bukan main. Udah bunuh orang masih ketawa-ketawa dia. Sudah bunuh orang ketawa-ketawa saja. Makin cerdas, tingkat keberaniannya makin tinggi, kadang bobot kejahatannya makin berbahaya. Tak bisa dibantah tuh. Yang ketiga, makin cerdas makin sulit diatur, makin bodoh makin mudah diatur. Makanya kuda selalu inyo nambah tugas meri bendi karena bodoh. Sekali kabungi hijaunya meri, 2 kali kabungi hijau ke meri. Nang kampe pika ke bandara nyonya meri. Kalaulah dia cerdas itu kuda, pasti dia bilang sama kusil Pak Kusia, kau lampe kali dan kaden kelemoan kulen aja. Tapi karena dia bodoh, dia nurut saja. Makanya perusahaan-perusahaan besar di dunia itu banyak memperkerjakan orang bodoh karena mudah diatur. Sekarang orang cerdas sulit mengaturnya. Benar, kenapa? PD-nya tinggi. Makanya Pak Kabak gak latih sama baluan. Kau sebutnya waraka sudahnya Pak. Yo nada wak laluannya ninyo. Kadang jual dia luarnya Pak. Kenapa? Cerdas. Dia sudah bisa mengali-ngali gitu rupa. Kan seperti itu. Nah, maka regulasi, aturan, dan pemimpin yang akan memimpin umat Muhammad tidak sama dengan yang akan memimpin umat Musa, umat Daud, umat Nuh. Maka Muhammad harus super. Oleh karenanya, Muhammad perlu ditambah pendidikannya. Yang hari ini namanya diklat PIMPA namanya sekarang? PKN. Pendidikannya kemana? Makin tinggi diklat kita, maka akan makin jauh kita untuk melaksanakan pendidikan. Kalau ke Jakarta kecil baru itu, ke Surabaya kecil baru itu. Kalau Pinampe sejahteralah kan coba lihat prosesnya. Tapi Muhammad tidak tanggung-tanggung. Kemana dia diklat? Ke langit. Ke langit didiklat. Kenapa? Karena yang akan dihadapi bukan main. Masya Allah. Di mana kita mengambil kesimpulan seperti ini? Karena kita tahu Pak, Isra Mi'raj itu terjadi tahun 620, antara 620 sampai 221 Masehi. 8 bulan sebelum hijrah. Bukankah tugas Nabi lebih berat sampai di Madinah ketimbang waktu di Mekah? Tahun yang ke-11 dari kenabian, dari kerasulan. Ke-11 tahun itu di Mekah. Di Mekahnya, ya ayyuhan nasu u'budu, hanya mengajak orang menyembah Allah. Tapi sampai di Madinah sudah ada syariat, ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, ya hajinya. Tugas lebih kompleks. Sudah menjelma menjadi suatu komunitas masyarakat Islam, bahkan negara. Tugas Nabi sudah tinggi. Sudah Nabi sudah komplit dan sangat banyak. Maka Nabi perlu didiklat. Kenapa? Karena Nabi harus cerdas.
Jadi Nabi yang paling cerdik kau Pak, jangan salah lawak Nabi Muhammad. Walaupun dia paling kecil, Khatamul Anbiya wa Imamur Rasul. Dia penutup segala nabi, tapi dia pemimpin untuk seluruh rasul. Jadi yang diangkat jadi pemimpin, kriteria pertamanya adalah kecerdasan. Saya berada di wilayah tidak mengarahkan ke mana-mana, dan itu tidak wilayah kita. Tapi ini adalah kriteria umum. Pilihlah yang menjadi pemimpin orang yang cerdas. Itu dia Muhammad SAW. Siapa yang angkat Muhammad jadi pemimpin seluruh rasul? Allah yang angkat, paling cerdas. Nan cerdik. Anda mau ada yang kayak itu. Yang cerdas. Itu kriteria pertama. Kemudian yang kedua kriterianya apa? Sehat. Nabi Muhammad paling sehat. Buktinya apa? Enggak pernah masuk rumah sakit. Nggak pernah ada sejarah kita baca sirah Nabawiyah Muhammad dirawat RSUD di Mekah, ada itu. Sehat dia. Apa buktinya sehat? Nggak pernah sakit, pening sedikit meninggal. Awak caca sakit setarui, mati salah. Apa itu kesudahannya? Kenapa Muhammad sehat? Woi, bukan main. Muhammad sangat sehat. Bahkan ibu, ini bocoran bu. Sebenarnya ibu, saya tanya sama ibu, Nabi yang paling ganteng itu siapa sih? Nabi Yusuf. Ya kan? Muhammad di atas Yusuf lagi. Yusuf saja itu sudah wah. Derma wanita kena hati sama Yusuf. Akhirnya ketua derma wanita ini bilang, rasanya dia kalian diundanglah seluruh kedua derma wanita. Seluruhnya dikasih mangga, kasih pisau. Suf, kau lewat Suf. Lewat Yusuf. Apa yang terjadi? In hadza illa malakun karim. Kalau ikut ke malaikat, mereka nggak sadar sudah mengiris-iris, tidak mangga lagi tapi jari-jari mereka. Baraka ganting itu. Aja dikit yang lemah tuh. Baraka ganting itu. Itu baru Yusuf. Ambo di bukit surungan di Bermanjang pernah lomba panggil ibu majelis talim bagi japan sesurang, bagi pisau. Lalu ambo di pungkangnya japan tuh. Ini ambo lewat, kerindar kan pungkangnya. Tapi Yusuf lewat, in hadza illa malakun karim. Setelah lewat Yusuf hilang dari pandang, baru memekik kesakitan karena sudah mengiris sedikit. Coba bayangkan. Nah Muhammad di atas itu lagi. Coba bayangin gantengnya Muhammad. Cuman sayang Muhammad tidak bisa kita lihat kecualinya 15 detik saja kita melihat Muhammad, mata kita sudah nggak bisa lagi, nggak mampu lagi dia. Kalau mencili ambo ibu kan nggak cerita tidak ada masalah. Kalau Muhammad nggak mampu dia, nggak mampu kita. Sebabnya karena kegantengan dan kesehatan itu adalah the first modal, the first capital. Itu adalah modal utama untuk memimpin. Karena kesan pertama kepada seseorang adalah pasti tampilannya. Betul tidak bu? Terang apa kabar tuh? Ya jale cici doh. Ya. Kesan pertamanya adalah tampilan, face-nya. Seorang pemimpin face-nya harus menjanjikan. Pas lewat di depan orang ramai yang mau dia pimpin, kesannya harus baik. Wah, iko juga masuk poin C. Tapi kalau lewat, indah kan ya itu. Makanya face itu sangat menentukan. Ya kayak saya ini lah masalah. Itu Muhammad berada di posisi itu. Sehatnya bukan. Kenapa harus sehat? Karena pemimpin itu dia sangat sibuk. Kemana kibuki, kemeluru ini lurah. Kemana kiak nang karya, kemana nyudu naluna, kan begitu sedang pemimpin. Dia harus punya stabilitas jasmani dan terlebih lagi stabilitas rohani. Kau nak jadi pemimpin pembangi, saya sirah telingo, Namu aja, ambo nak berang lo, kulonyo lo, namu aja jadi pemimpin bantu aja. Pemimpin itu mampu ketawa dalam menangis, tapi juga mampu menangis di dalam ketawa. Siapa dia? Muhammad. Sehat. Pilih orang bantu itu. Lah, kriteria yang berikutnya adalah seorang yang amanah. Kita semuanya sudah tahu, amanah artinya orang yang bertanggung jawab, bukan lagi dari masalah. Kemudian orang yang cerdas sudah, dan yang terakhir yang sangat butuh sekali adalah orang yang dicintai oleh orang banyak. Sholat adalah miniatur kehidupan. Coba kalau yang jadi imam orang yang dibenci, nggak khusyuk sholat kita. Kalau yang jadi imam adalah orang yang disayangi oleh makmum, makmum akan bilang dalam hati, kalau ini yang imam 1 juz 1 rakaat, saya akan tanggung ini, saya akan berdiri. Tapi kalau lepas aja kalau imam panjang loh ya, polasi lagi sudah itu saja.
Makanya yang akan jadi pemimpin, pilih jadi pemimpin yang menurut anggapan kita dicintai oleh masyarakat. Jadi tanggal 14 nggak salah jika saya bilang seperti ini. Kita nggak boleh berpolitik praktis, tapi kita tetap punya pilihan. Ini kan tertidak umum. Dan ini boleh. Kenapa boleh? Dasar negara kita adalah Pancasila. Coba bilang, apa sila pertama? Apapun yang dilakukan di negeri ini, apapun dibuat di negeri ini, apapun aturannya, harus sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk yang kita bilang hari ini. Apakah berdosa memilih pemimpin yang amanah? Ya tidaklah, memang itu disuruh oleh Pancasila, disuruh oleh hukum positif, apalagi agama masing-masing. Nah, pilihlah yang dicintai oleh orang banyak. Rasul berhasil di Madinah karena sebelum Rasul datang, orang Madinah sudah jatuh cinta sama Muhammad. Ya Nabi salamu alaik. Itu kan lagunya orang Madinah menyambut Nabi. Maka berhasillah Nabi sampai di Madinah. Tapi kalau enggak lah, kemari lo pelas itu, nah itu enggak ada situ itu. Seperti menyambut saya, kan senang saya sekarang karena semuanya nyambut saya, betul tidak? Makanya terbuka pemikiran. Tapi kalau semuanya adalah pembenci saya, hilanglah saya. Karena ini bahasa hati, Pak. Dalam memimpin, dalam mengelola, itu hati, regulasi, itu the second number itu. Saya pernah belajar di kelas. Yang pertama adalah hati, rasa. Karena di atas aturan yang ada yang lagi yang maha. Apa itu? Rasa. Barasul. Pernah tahun 80-an saya nonton itu Semen Padang main dengan Persija, udah kalah kita 2-0 lah, kalah 2-0. Pas masuk babak kedua, akhirnya ketua supporter, mari kita bersemangat pemain kita. Pelatih juga demikian, Padang 2-1, Padang 2-2, 10 menit mau tinggal, Padang masuk, menang kita jadinya. Apa hubungan Padang dengan orang main? Itu hati. Makanya kita disuruh kalau lihat orang sakit, beri semangat dia untuk sehat. Apa sakit ini? Wah ini nggak apa-apa, paling besok udah sehat dia. Sehat dia. Aku enggak sih, matilah. Ya. Begitu dalam hidup ini. Makanya kepada pimpinan-pimpinan saya sampaikan, besarkan hati staf kita. Aku jadi Pak Kadin dalam. Ya. Besarkan hati staf kita. Kenapa? Karena kalau sudah dibesarkan hati saya, rebut hatinya, berapapun berat kerjaan akan dipikul. Kau sumpahinnya tadi suruh lu karena jauh, itu disumpahnya loh. Besarkan hati, buat dia jadi ketawa, buat dia jadi senang, berat dipikulnya, ringan dijinjingnya. Insya Allah, saya kalau sudah bapak yang nyuruh, rasanya nggak tega kalau nggak ngerjain, katanya. Kenapa? Karena hatinya tersalur. Itulah konsep Islam dan sawananya. Apa itu? Rasa. Nah, Muhammad ada di situ. Jadi Bapak Ibu, menghadapi umat Muhammad yang pintar ini, Muhammad tidak cukup dengan ilmu yang sudah ada, maka perlu didiklatkan, dan diklat itu adalah ke langit. Termasuk kita masuk ke Padang 3. Jadi berjalan batigo-tigo, tiba di situ sampai pagi. Sebelum kita taruh nangkap tigo, ajak minum guru sekali gitu. Yang ketiga ini cuma 2 menit selesai. Yang ketiga ini Bapak Ibu, Isra Mi'raj dan kelebihan keistimewaan yang saya maksud adalah sholat. Jadi itu yang bisa sampai hari ini tercipta dan terbekas karena adanya perintah sholat. Sebenarnya awal sampai di langit yang ke-7 itu kan Jibril bilang, Mat, ya Jib, kan panggilan namanya. Begini Mat, kita berjalan bukan sampai di sini, ada 1 tingkat lagi. Tapi sayang Mat, untuk 1 tingkat itu saya nggak bisa ngikutin kamu. Karena saya hanya punya hak sampai di sini, kami bangsa malaikatnya boleh sampai di sini. Untuk yang ke atas 1 tingkat itu hanya boleh kau saja. Oh gitu ya, iya. Terus siapa yang nemenin saya? Kau sendirian. Nanti balik, saya tunggu di sini kok. Saya tunggu di sini. Jadi manusia lebih mulia daripada malaikat. Ada tempat malaikat nggak bisa, manusia bisa. Baiklah kalau gitu, tapi jangan tinggalin saya. Enggak, saya tunggu di sini kok. Muhammad pun naik. Sampai di atas mengharapi Muhammad, nampak doa tuh untuk kawan mencilok talu itu. Belakang rumah. Baru saya tercogok Nabi Muhammad, langsung Nabi bilang, atahiyatul barakatuh salatu thayyibatulillah.
Allah langsung jawab, Assalamualaikum ayun Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bilang, Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Allah bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad bilang, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya menjadi tahiyat di dalam sholat. Maka sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'raj orang mu'min. Ketika kita baca tahiyat, seolah-olah kita sedang berada di langit yang ketujuh. Nah, lalu turun perintah sholat, dapat 50 waktu. Sampai langit kedua. Sampai langit kedua Musa bilang, ya abang, ini abang. Berapa rakaat sholatnya? 50 bang. Waduh Muhammad, kalau 50 nggak mungkin tuh, umat aku aja dulu besar-besar nggak mampu itu 50, apalagi umatmu kecil-kecil. Ada karyan kanwil sumbar lagi katanya. Jadi gimana? Ayo naik lagi, minta kurang tuh. Bisa ya? Bisa kok, bisa minta kurang. Bolak-balik itu sudah sering kita dengar. Akhirnya tinggal 5. Pas 5 ini Musa masih ngusul itu. Muhammad 5 aku masih khawatir. Kau minta kurang lah. Kalau sudah gini bang, saya udah malu. Udah 5 masih minta. Jangan-jangan nanti habis. Ya habis kan lumayan juga katanya. Akhirnya jadilah 5 sampai hari ini. Artinya apa? Ini sudah banyak kurang. 5 inilah sesungguhnya yang pas. Sebenarnya sejak dari awal Allah sudah mau ngasih 5. Tapi kenapa harus diawali dengan 50? Artinya apa? Mengerjakan 5 sama dengan mengerjakan 50. Sebab satu salat nilainya 10. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tahu betul kemampuan kita umat Muhammad hanya untuk 5. Jadi kalau ada orang yang masih merasa berat mengajarkan 5 waktu, bukan salat yang salah. Inyo nampak malih. Ada sebuah kitab dikarang oleh Latif Rusdi, dia belajar di Sumatera Barat, Tawalik Padang Panjang, dia orang Aceh. Ada kitab dikarangnya, buku dikarangnya Roh Salat. Di sana disebutkan salat adalah api iman. Jadi kalau salat subuh api menyala. Api menyala itu membuat dunia menjadi terang sampai zuhur. Pas zuhur apinya mulai mengecil. Pas mau mengecil kita salat zuhur lagi, apinya nyala lagi. Kita pakai sampai asar. Asar tinggal sedikit, kita salat asar, nyala lagi. Sudah hampir mati kita sholat maghrib, nyala lagi. Karena sudah malam sehingga cepat dia padam. Hampir padam, kita sholat isya. Kita pakai sebentar. Sudah kita pakai sebentar, kita akan tidur. Tidak ada masalah lagi. Nanti subuh, begitu. Jadi, tak sholat satu waktu saja apinya padam. Kalau apinya sudah padam, nah di sanalah tanha anil fasya wal mungkarnya nggak bisa lagi. Makanya terus sholat, artinya terus menyalakan api. Fahim tuh? Cantik yang muridmu. Itu dia, itu maknanya. Nah sekarang sebenarnya Bapak dan Ibu hadirin sebagai penutup, saya mau tanya, waktu sholat yang putus itu kapan? Waktu sholat yang putus adalah subuh sampai zuhur, itu putus waktu sholat. Sehabis waktu zuhur masuk asar, habis asar masuk maghrib, sehabis maghrib masuk isya, sehabis isya masuk subuh. Isya boleh jam 1, tapi kan kita isi dengan istirahat. Sehabis subuh masukkah langsung zuhur? Ya enggak, janganlah sholat zuhur jam 8. Itulah waktu untuk bekerja untuk kita sebenarnya. Zuhur, subuh sampai zuhur itu waktu untuk kita. Pas zuhur sampai malam waktu untuk Allah. Tapi Allah berbuat baik. Pakailah waktuku untuk kalian, hanya dengan catatan pas sholat jangan ditinggalkan. Jadi banyak terpakai waktu Tuhan di awak daripada waktu awak untuk Tuhan. Malam kadang lembur itu. Akan begitu. Makanya sholat adalah miniatur kehidupan. Apabila kita laksanakan secara pas dan benar, tanha anil fahsya wal mungkar. Dirantang namanya panjang, acak diguluang naknya pendek. Dari Padang Tari Kapakan, Timur Pakan hari pagi. Tugas hamba hanya menyampaikan untuk mengamalkan tatu di masing-masing diri. Dari Solok Selatan ke Subuh Selasih cukup sekian, terima kasih. Dirakit intan untuk kasih, ya cukup sekian, tantujo terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.